Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan ini saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sebelum tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang Donald Trump dan apa hubungannya dengan saham-saham di Indonesia teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, untuk Donald Trump ini udah terpilih ya, tinggal pelantikan aja. Nah, pelantikannya itu akan dilaksanakan besok guys, tanggal 20. Jadi pasti akan ada nih ya, hal yang positif dan hal yang negatif yang akan terjadi teman-teman ya. Dan kita akan bahas aja, karena kita berhubungan dengan saham ya, kita akan bahas saham-saham apa aja yang akan terdampak saat Donald Trump ini nanti resmi jadi presiden ya, udah dilantik ya gitu guys. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada satu pengusaha guys yang bersahabat baik dengan Donald Trump, yaitu Haritano. Nah, kalau di saham itu terkenalnya namanya Thanos. Nah, Haritano guys ya, itu kenal dekat dengan Donald Trump. Dan bahkan maybe kalau saya pernah baca sedikit sekilas ya, Haritano ini kayak jadi apa namanya, tim sukses Donald Trump lah kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya Donald Trump jadi tentu aja ya akan berdampak pada tim suksesnya gitu guys. Nah, ini juga diperkuat ya dengan apa namanya, Donald Trump itu investasi di grup MNC. Nah, yang udah kita tahu ya bahwa Donald Trump itu berinvestasi di MNC Land. MNC Land tuh kodenya KEPIG ya, KPIG. Nah, KEPIG. Nah, di situ Donald Trump itu berinvestasi di golf ya, Trump International Golf Lido. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya Donald Trump itu berhubungan erat dengan Haritano. Dan kalau misalnya nih Donald Trump dilantik, apa yang terjadi? Tentu aja ya, saham-saham MNC ini bakal naik teman-teman. Nah, minggu depan atau mungkin besok, nah teman-teman bisa pantau saham-saham MNC. Nah, kita akan bahas ya kira-kira saham-saham MNC itu kira-kira sampai di mana sih? Kayak gitu guys. Nah, oke, yang pertama kita bahas MNC dulu teman-teman. Nah, MNC ini adalah menu swingnya STS teman-teman. Mungkin kalau teman-teman gabung ke STS Desember atau STS Januari. Nah, kita ada swing kodenya MNCN teman. Dan ini udah mulai hijau. Nah, semoga aja segera naik lah 10%, 15% kayak gitu. Semoga aja teman-teman segera cuan STS rekomendasi Desember dan Januari. Nah, kita lihat MNCN teman-teman. Ini baru aja bangun gitu guys. Nah, ini udah turun ya, MNCN itu memang turun di sini dan ini baru mulai break ya. Nah, apakah bisa ke sini? Kalau menurut saya sih MNCN bisa lah ke harga ini lagi. Ke sekitaran 300-an lah, 330 kayak gitu guys. Ini di resistnya di situ ada teman-teman. Dan kita lihat MNCN. Oke. Nah, untuk MNCN teman-teman, posisinya ini sangat murah ya guys ya. Kalau valuasi ini sangat murah. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya, oh, gue hanya beli saham-saham yang fundamental bagus dan harganya murah doang. Nah, ini MNC bisa jadi pilihan, teman-teman. Dan ditambah lagi dengan sentimen positif Donald Trump tadi, kayak gitu. Nah, di sini ROE-nya 5 dengan PBV-nya 0,2.
Ya, dengan pairnya cuma 3 kali. Bisa dibilang ini sangat murah. Tapi kenapa MNC itu dijual murah? Karena dia nggak pernah bagi dividen ya, makanya dijual murah oleh investor. Tapi apapun itu, dengan harga dengan valuasinya 0,2 PBV dan 3 pairnya, itu harusnya sih bisa lah. Kalau cuman ke angka 330 harusnya sih bisa lah naik lah untuk si MNC. Ke angka itu sangat enteng teman-teman ya. Semoga aja minggu depan bisa ke angka itu untuk MNC. Nah, kita akan bahas saham yang kedua, yaitu saham dari Capic. Nah, ini yang berhubungan langsung nih dengan Donald Trump kayak gitu guys ya, atau perusahaannya Trump kayak gitu. Dan kemarin ini ya udah mulai naik kayak gitu guys ya, rame. Tapi ini kalau Capic ini udah naik dari sini ya teman-teman. Waktu itu Donald Trump mau nyalon, dia naik. Karena ini memang yang berhubungan langsung kayak gitu guys ya dengan Donald Trump gitu ya. Ini memang waktu itu Donald Trump mau jago aja, ini udah naik kayak gitu guys ya. Nah, ini udah naik dan ini udah koreksi kayak gitu guys, udah naik tinggi loh, dari 50 loh sampai ke harga 200, naik berapa persen kayak gitu guys. Nah, ini kenapa nih si pot nih. Oke ya, terus di sini turun dan ini mulai naik lagi. Nah, targetnya kemana nih? Ya mungkin ke sini lah, semoga bisa lah ya. Ke 200 lah mungkin, semoga aja teman-teman ya. Ya, tapi kita nggak ngarah sampai segitu tinggi ya. Ini memang masuk menu juga guys di STS ya. Untuk si Capic. Nah, kita lihat Capic di sini teman-teman. Kita lihat valuasinya ya untuk si Capic teman-teman. Nah, untuk valuasi Capic, nah ini masih murah juga. Walaupun pairnya ini nggak terlalu bagus ya. Pairnya 20 kali, tapi PBV-nya masih 0,54 teman-teman. Jadi bisa dibilang ini termasuk properti yang murah juga di daerah Lido guys, daerah Bogor sana teman-teman ya. Dan golfnya punya Trump guys. Nah, ini mungkin yang paling dampak positif ya untuk si Capic ini, karena yang berhubungan langsung dengan Donald Trump. Di sini juga profitnya udah mulai naik ya, naiknya lumayan juga dari 200 miliar ke 500 miliar. Jadi istilahnya profitnya itu lipat kayak gitu. Nah, kita tunggu kuartal 4-nya aja, kalau misalnya bagus ya mungkin bisa naik tinggi guys untuk si Capic. Nah, kira-kira targetnya kemana nih ya? Mungkin target singkat kesini dulu lah teman-teman ya untuk si Capic. Sekitaran 170 lah singkat-singkatnya untuk si Capic teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, ini saham dari BMTR. Yes. Nah, kalau BMTR ini adalah induknya dari grup MNC teman-teman. Ya. Oh enggak sih. Masih ada lagi Behit ya di sini ya. Sorry. Kalau Behit induknya sih Behit ya. Kalau BMTR ini induknya dari MNCN teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini udah koreksi juga si BMTR teman-teman, dan ini mulai naik ya, sama kayak MNCN nih chartnya seperti itu. Dan apa yang istimewa dari BMTR? BMTR ini termasuk yang paling murah guys, dan ini yang dibeli oleh Lo Keng Hong ya. Pak Lo